Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading untuk bulan Juni ya. Apa ya temanya? Apa yang akan terjadi di bulan Juni? Ya, itu. Pokoknya apa yang terjadi di bulan Juni. Apa aku ini aja ya? Bagi jadi 3 aspek tentang keuangan, tentang love life, sama general gitu ya. Atau langsung aja deh, nanti yang kelihatan apa ya, nanti aku liatin semua. Yaudah, pokoknya temanya yang terjadi di bulan Juni ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada 3 ada promo 3 questions 100.000 rupiah, 3 pertanyaan 100.000. Oke, itu aja gengs. Udah, kita langsung mulai aja ya. Yang akan terjadi di bulan Juni. Aku ngerasa kayak ada beberapa kartu atau banyak kali ya yang positif deh. Tadi pas aku shuffle ya kan kartunya jatuh, aku lihat kayak ada yang happy gitu ya bocorannya. Jadi tuh kayak merinding pas tadi ada kartu-kartu yang happy ya. Terus aku lihat di sini ya yang terjadi di bulan Juni. Mungkin kamu punya beberapa wish ya, punya beberapa harapan, keinginan. Ada satu yang mungkin bakalan terwujud ya. Apalagi kalau itu termasuk tentang komunikasi atau hubungan kamu sama seseorang, atau misalnya gini, kamu menginginkan komunikasi sama seseorang. Nah, itu mungkin bakalan terwujud. Ya, atau mungkin itu salah satu keinginan kamu, atau mungkin gini. Kamu ingin adanya komunikasi sama beberapa orang. Nah, salah satu dari orang-orang itu bakalan terjadi komunikasi sama kamu di bulan Juni nanti ya. Kalian manifestasi aja, berdoa. Ya, kamu tariklah energinya gitu. Berdoa, semoga bagus ya. Terwujud gitu maksudnya. Aku lihat di sini di bulan Juni kamu lebih terbuka sih. Terbuka pikirannya, atau terbuka kamu cara memandang sesuatu ya, terbuka terhadap masalah kamu, mungkin lebih menerima kalau kamu ada masalah, atau kalau kamu punya masalah yang udah cukup lama nih belum ada jalan keluarnya. Kamu lebih tenang sih, aku lihatnya lebih tenang dalam menyikapi apapun yang terjadi, karena ada hal-hal yang bikin kamu stres sebenarnya di sini ya. Dan kamu mungkin pengen tenang juga, nggak mau yang rusuh atau war gitu ya sama seseorang. Nah, di sini banyak dari kalian yang ingin memulai kehidupan yang baru. Entah udah healing atau udah yakin gitu, pengen melangkah sesuatu yang baru. Pengen lebih baik bisa juga ya. Pengen adanya transformasi lah atau perubahan yang kamu pengen rasain atau kamu pengen lakuin ya. Di sini ada seseorang yang kamu kangenin atau rindukan, yang kayak udah ada batasan atau kamu nggak ketemu cukup lama sama dia ya. Terus mungkin sih bakalan ada pertemuan juga, bisa seseorang yang kamu rindukan. Dan aku lihat di sini kamu bakalan dihadapkan kayak memutuskan sesuatu gitu. Misalnya ya, kamu deket sama 2 orang, kamu bingung nih mutusin dia, atau kamu mau melamar pekerjaan, kamu bingung nih mau terima pekerjaan A atau B gitu. Pokoknya kamu dihadapkan dalam sebuah keputusan yang cukup berat ya. Terus aku lihat di sini juga kamu kayak ada pertemuan gitu face to face sama seseorang. Entah seseorang yang kamu idamkan atau seseorang yang kamu pikirin ya. Dan dihadapkan beberapa pilihan, kayak kamu udah yakin juga mungkin sama pilihan yang mau kamu ambil, tapi sempat ada galaunya juga sih. Iya. Tuh di sini kan ada kartu happiness-nya, aku lihat. Happiness di sini bisa kamu happy, atau bisa kayak sesuatu yang kamu mau mulai itu membawa kebahagiaan buat kamu.
Misalnya ada new beginning ya, permulaan yang baru. Nah itu kamu happy gitu jalaninnya, atau kamu happy dalam memulainya, atau kamu happy merasakan ada sesuatu yang baru, new beginning ya. Di sini kalau misalnya kamu ngelihat ada penghalang, ya ada gitu yang misalnya gini, kamu ngerasa ada sesuatu penghalang, kamu ngerasa makin deket tuh sama penghalang itu. Iya, ini bisa dari aspek apa aja ya, misalnya dari aspek relationship atau pekerjaan, karir, bisa aja ya. Nanti sesuaikan aja sama kehidupan kalian masing-masing ya. Apa? Di sini ada seseorang yang bakal bantu kamu, menghampiri kamu, atau ada seseorang yang baik gitu sama kamu. Kayak dia bantuin kamu. Ya mungkin dia ngasih sesuatu yang kamu perlukan juga bisa ya. Di sini ada hati-hati sih, ada perbedaan-perbedaan atau apa gitu ya, yang bisa bikin kamu sakit hati juga. Entah kamu ada perbedaan sama seseorang terus jadi konflik, ada perbedaan prinsip atau cara memandang sesuatu terus kamu tersinggung, bisa bikin sakit hati. Atau ya kamu ngerasa dia ada perbedaan sama seseorang, ya itu bisa bikin kamu sedih, kecewa, patah hati. Hati-hati ya. Aku lihat di sini ada sesuatu yang pengen kamu akhiri juga nih, di mungkin pas awal bulan Juni ya. Kau mau akhiri terus kamu ngerasa ada sesuatu yang lebih positif, lebih baik tuh. Bagus nih, aku lihat auranya ya. Dan di sini juga ada beberapa yang kamu kerjain, itu mungkin menghasilkan buat kamu. Kayak energinya tuh nggak henti-hentinya. Misalnya ada rezeki nih ya, muncul. Nah itu rezeki kamu terus menerus gitu, nggak berhenti kamu ngerasanya. Ya bagus sih, alhamdulillah ya, seandainya memang benar apa adanya kayak gitu. Tapi bisa juga ini menyangkut soal hubungan. Misalnya kamu ngerasa suatu kebahagiaan di bulan Juni, kebahagiaan itu bakal datang terus-terusan. Entah kamu merasa dicintai sama seseorang, atau kamu ngerasa feel love terus, kayak orang pada sayang, cinta sama kamu, ngerasa orang pada perhatian sama kamu. Bisa juga kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini ada suatu perjanjian atau apa yang menyangkut hubungan, cinta atau pekerjaan, bisa juga sih. Pokoknya ada sesuatu perjanjian deh, aku lihat di sini. Nggak harus tertulis sih, bisa aja kayak ya udah gitu, kayak kamu menyatakan ada pernyataan sesuatu lah gitu ya. Tuh di sini ada desannya. Ya mungkin bulan Juni lebih baik, lebih bersinar. Entah kamunya, entah pekerjaan kamunya, entah apa yang kamu lakuin lebih bagus. Terus kamu juga lebih bisa berdiri sendiri, lebih kayak independen, gak bergantung sama seseorang atau gak mengandalkan siapapun. Atau bisa juga kamu kayak dinaungi energi positif. Vibes-nya tuh kayak positif. Orang-orang yang deket sama kamu tuh kayak sama-sama satu visi misi yang sama, positif juga semuanya. Misalnya dalam lingkungan pekerjaan, kalian punya tujuan yang sama, teman-teman kamu juga positif gitu ya. Jadi kayak kamu tuh dinaungi hal-hal positif atau orang-orang yang positif. Nah di sini aku lihat juga kayak ada pencerahan. Pencerahan tuh maksudnya apa ya? Misalnya kamu lagi ngerasa negatif atau ngerasa mumet atau mentok nih ya pikiran kamu, tiba-tiba kamu muncul ide, tiba-tiba muncul hal positif nih di pikiran kamu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang mencerahkan gitu ya. Pokoknya ada sesuatu lah yang cerah atau positif nanti yang muncul gitu ya di bulan Juni. Dan aku lihat di sini hati-hati juga, mungkin ada hubungan yang putus atau jauh ya, atau tiba-tiba menjauh gitu sama seseorang. Tapi bisa juga ini berkaitan sama keluarga atau yang berhubungan sama rumah kamu ya. Rumah kamu tuh misalnya apa ya, entah kamu jadi ada masalah sama anggota keluarga atau ada sesuatu yang terjadi di rumah gitu ya. Ya hati-hati aja sih ya. Kalau kamu susah gitu ya, belum move on dari masa lalu, ini kamu masih ada keingetan, nostalgia, ingat kenangan-kenangan sama seseorang yang kamu aja tuh masih ketarik energinya. Jadi di sini masih kayak ada seseorang yang ingat, masih nostalgia ya.
masih buka foto-foto di galeri, kepo-kepo juga ya. Di sini mungkin bakalan ada pertemuan entah sama seseorang atau bisa juga sama beberapa orang, kamu hangout atau chill gitu sama teman-teman kamu, bisa juga. Tapi bisa juga kamu ketemu sama seseorang tapi di sebuah event yang besar atau sebuah event yang banyak orang. Intinya kayak ada banyak orang lah gitu ya. Di bulan Juni kayak ada sesuatu yang kamu pengen ungkapin ke seseorang, entah ungkapin, entah pernyataan, entah informasi yang bakal kamu omongin gitu ke seseorang ya, bakal kamu utarain. Di sini ada kayak sesuatu yang terkait cinta nih. Misalnya kamu memutuskan buat menjalin cinta sama seseorang, misalnya kamu memutuskan buat mengikat cinta atau mengikat seseorang atau engagement atau tunangan, bisa juga. Amin lah ya. Itu kalau versi udah seriusnya ya hubungan kalian. Nah, di sini ada yang rasa kayak terkekang atau nggak bisa keluar dari masalah, atau energinya kayak nggak bisa keluar dari hubungan toksik, mungkin juga ya. Iya, gitu sih aku lihatnya nih. Kayak ada yang membingungkan gitu. Aku lihat ada yang masih ngerasa kayak nggak jelas. Iya, kenapa nih? Tapi lama-lama berkurang sih ketidakjelasannya itu. Misalnya dari 10 hal yang menurut kamu nggak jelas, tinggal 2 atau 1, sisanya ya semuanya jelas gitu. Mungkin ada seseorang yang bakal ninggalin kamu ya. Entah seseorang tuh maksudnya gini, ada seseorang yang bakal ninggalin kamu, misalnya dia pergi atau meninggalkan gitu tiba-tiba, atau misalnya ada yang udah sakit terus akhirnya seseorang yang terdekat sama kamu gitu kayak meninggalkan kamu, tiada, meninggalkan dunia ini maksudnya. Tapi bisa juga ada seseorang yang sudah meninggal, mungkin dia menghampiri kamu atau dia tuh kayak visit kamu. Ya, itu seseorang yang mungkin udah tiada gitu ya. Mungkin hubungan kamu sama dia dekat, bisa juga. Dia kayak kepo atau mau tahu tentang kamu gitu. Jadi dia muncul ke kamu gitu ya, visit, nengokin kamu gitu. Terus aku lihat di sini ada yang cintanya tuh lagi berapi-api, on fire ya. Padahal hubungannya tuh kayak belum stabil ya. Belum stabil tuh maksudnya hubungannya belum secure, masih yang ups and downs, banyak masalah gitu. Tapi ya lagi semangat-semangatnya nih hubungannya gitu. Ada yang jadi lebih religius di bulan Juni ya. Jadi banyak kayak ibadah atau mendekatkan diri ke Tuhan, atau mungkin lagi nggak tenang, terus ya butuh ketenangan gitu, makanya dia berlindung sama Tuhan. Di bulan Juni banyak dari kalian yang lebih sabar, aku lihatnya ya, sabar menghadapi apa aja gitu masalah, terutama yang menyangkut banyak orang. Terus aku lihat di sini juga ada yang melakukan perjalanan traveling, liburan atau bepergian jauh, atau mungkin buat kamu yang LDR bisa juga ketemu nanti di bulan Juni ya. Aminkan aja ya yang baik-baik. Terus aku lihat entah kamu atau ada seseorang yang bakal memulai komunikasi nih. Bisa juga ada yang komunikasi terus kayak pengen ngajak komitmen serius, bisa. Iya. Mungkin dia udah yakin atau udah pasti gitu ya. Aku lihat di sini spiritualitas kamu juga mungkin lebih baik ya, lebih bagus. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, lebih mengenal jati diri kamu, atau kamu lebih dekat hubungannya sama Tuhan, lebih religius gitu ya. Dan aku lihat di sini kalau kamu yang terikat hubungan negatif ya bakalan masih terus terikat sih hubungannya, kayak susah lepas. Iya. Ada sesuatu yang misalnya ya, kamu ngerasa nih sesuatu baru kamu mulai, atau sesuatu masih belum bagus nih perkembangannya, baru deh istilahnya kamu kerjain. Ini lama-lama bertumbuh, lama-lama menghasilkan, entah berhubungan sama keuangan, pekerjaan atau bisnis, entah berhubungan mungkin sama percintaan, tapi kebanyakan sih sama sesuatu yang berhubungan sama materi ya. Kayak ada sesuatu yang berkembang atau bertumbuh, atau ya anggap aja keuangan kamu jadi lebih baik gitu ya. Sesuatu yang berhubungan dengan materi.
Misalnya keuangan kamu meningkat gitu ya, rezeki kamu ya ada terus menerus. Ini aku lihat ada beberapa orang yang berusaha deketin kamu, bisa, atau ada beberapa orang yang komunikasi ke kamu nih, tapi kamunya masih dalam tahap kayak memilih-milih ya. Ada juga yang udah ngerasa deket banget sama seseorang, jadi kalian sama-sama deket, sama-sama ngerasa cocok, terus sama-sama kayak sepenuh hati gitu, perasaannya sama-sama besarnya juga. Sama-sama di bulan Juni kayak lagi mengungkapkan perasaan atau menunjukkan perasaan kalian. Tuh, ada yang komunikasinya lagi intens, lagi deket, entah sama beberapa orang atau sama satu orang. Entah deketnya sama beberapa orang tapi yakinnya sama satu orang. Iya. Nah, di sini ada yang kepoin kamu nih, kayak gak bisa berpaling gitu dari kamu, pikirannya atau kekepoannya. Iya. Ada yang cantik atau yang ganteng nih kayaknya mendekat ke kamu. Aku ngerasa seseorang kayak udah berubah sih, kayak jadi lebih baik, atau memang dia ganteng, cantik, atau energinya positif ya. Terus di sini aku lihat juga kamu lebih shining deh kayaknya, lebih bersinar di bulan Juni. Iya. Lebih tahu, lebih paham tujuan hidup kamu apa, keinginan kamu apa. Apalagi kalau kalian sering nontonin tarot ya, lebih spiritual, terus dengerin konten-konten tarot reader yang suka ngajarin kalian, berbagi pengalaman, terus kalian suka dengerin, kalian paham maksudnya apa, itu pasti kamu lebih spiritual, lebih mengenal jati diri kamu, lebih tahu tujuan hidupnya apa. Aku ngerasanya gitu sih. Kalian juga lebih jadi pinter atau cerdas gitu, karena kan pikiran kalian jadi lebih terbuka gitu, open minded ya, dengar pengalaman orang lain, dengar masukan nasihat orang lain. Karena kadang kita lebih mau dengerin nasihat orang yang baru kita kenal, karena lebih netral ya, nggak objektif. Kalau kita cerita ke seseorang yang kenal kita, atau kenal siapa yang dekat sama kita, itu kan biasanya objektif, subjektif ya, nggak bisa netral ya. Terus aku lihat di sini, kayak ada sesuatu yang kamu tutupin sih dari beberapa orang nih, entah apa gitu ya, ada yang kamu tutupin, atau kamu kangen gitu sama seseorang. Ada beberapa orang yang mungkin dekat sama kamu, tapi kamu kangennya kayak sama satu orang aja gitu ya. Ada yang kayak membatasi diri juga, ada yang kayak lagi keras kepala banget di bulan Juni ini. Entah tuh kenapa keras kepala ya. Ada yang rasa lebih bisa nabung di bulan Juni ini loh. Lebih bisa nabung, menyimpan uang, bisa saving ya. Tadi kan banyak nih yang kayak kelihatannya rezekinya, keuangannya bagus. Nah, mungkin bisa nabung tuh ya, bagus ya. Terus aku lihat walaupun ada halangan rintangan misalnya dalam hidup kamu ya, tapi kamu kayak mau fight gitu, mau melawan halangan-halangan itu, kayak berani buat melawan, kayak berani buat berhadapan sama halangan dan rintangan apapun ya. Dan aku lihat di sini kamu kayak dilindungi ya, entah dilindungi sama semesta atau dilindungi sama spirit guides, penjaga, malaikat penjaga kamu, kayak kamu tuh kayak terlindungi aja gitu. Iya, kayak terlindungi, terus ya happy gitu jadinya tuh, kayak shining, jadi lebih. Kalau kamu dilindungi ya, misalnya dari energi negatif, atau dilindungi sama malaikat penjaga dari hal-hal buruk atau negatif, kamu kan jadi lebih happy dong pastinya. Karena yang negatif-negatif kan kayak mental nih dari kamu. Kamu lebih happy, lebih bersinar juga jadinya. Ada sesuatu yang kamu kepoin, atau kamu masih kepo sama sesuatu atau seseorang. Ini kebanyakan kayak di malam hari. Sesuatu yang kayak kamu pengen banget komunikasi sama dia, atau sesuatu yang kayak mengikat kamu gitu energinya. Masih terikat sama kamu. Terus aku lihat di sini tuh ada kartunya, mungkin ada bakalan perjalanan jauh ke suatu tempat, entah kemana, atau misalnya buat kalian LDR bakalan ketemu sama seseorang yang jauh sama kamu, atau buat kamu yang LDR atau komunikasinya menjauh, mungkin bakal ada pertemuan atau kayak makin dekat gitu kalian. Hati-hati juga nih yang energinya toksik, masih suka kepoin kamu ya. Terus aku lihat di sini, entah kamu atau seseorang membatasi diri, tapi jadi lebih happy gitu. Misalnya kamu membatasi diri dari seseorang, tapi kamu malah happy membatasi diri dari dia. Iya. Di sini terlihat ada sesuatu yang kamu kayak
pertimbangin ya, timbang-timbang. Kamu pikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang banyak kasih kamu bahagia, mana yang banyak kasih kamu kesedihan, gitu sih. Iya, aku lihatnya kamu timbang-timbang, lebih apa ya, lebih terbuka aja gitu. Nggak mau ambil keputusan cepat-cepat gitu ya, dipikir matang-matang kayaknya sama kamu. Kamu lebih fokus, lebih tahu tujuan kamu apa sama apa yang mau kamu jalanin. Ya. Terus aku lihat di sini ada yang kayak ini ya, membatasi diri. Misalnya kamu membatasi diri dari orang-orang, tapi kamu tapi kamu tuh berubah jadi lebih baik karena kamu udah membatasi diri. Gitu energinya. Bagus sih, kayak ada perubahan atau transformasi di dalam diri kamu. Tuh, ada kartu of fortune-nya. Itu kan artinya kayak ada keberuntungan yang mengelilingi kamu gitu. Ada siklus keberuntungan di sana. Ya semoga sih ya. Buat kamu tuh masih ada overthinking, jangan dipikirin sesuatu yang kayak berlarut-larut ya. Masih ada overthinking, insomnia, susah tidur. Nah, itu coba dirilis ya, dilepasin hal-hal yang bikin gelisah, kepikiran. Di sini tuh kan walaupun kamu membatasi diri atau seseorang yang membatasi diri, tapi energinya tuh bagus. Kayak kamu jadi lebih berkembang malah aku lihatnya. Mungkin kamu lepas dari sesuatu yang toksik, jadi kamu lebih berkembang. Bisa aja kan kayak gitu energinya. Nah, aku lihat di sini kamu jadi lebih mencintai diri kamu sendiri. Kayak ada rasa self love gitu. Kamu lebih cinta sama diri kamu sendiri, nggak mau disakiti sama orang lain, nggak mau orang lain tuh semena-mena sama kamu, melakukan sesuatu yang sesuka hati mereka. Kamu nggak mau, lebih tahu. Kamu juga lebih bersyukur aku lihatnya. Apalagi kan tadi kan lebih dekat ke Tuhan, pasti lebih bersyukur kan. Lebih nerima apa yang terjadi dalam hidup kamu, rezeki, apapun ya. Tuh ada yang lebih shining, lebih cantik, lebih ganteng. Mungkin ada perubahan ya, entah di fisik dari luar atau dari inner beauty kamu juga. Terus ada sesuatu yang manis sih, entah seseorang memperlakukan kamu dengan manis atau kamu nih jadi lebih nice, lebih friendly, energinya lebih bagus, lebih positif ya. Ada sebuah ini ya, kayak mungkin kamu baru kenal seseorang terus kamu jadi dekat, ada hubungan pertemanan, atau mungkin kamu sama dia ada hubungan yang dimulai tapi dari pertemanan dulu nih awalnya gitu ya. Intuisi kamu juga jadi lebih baik, lebih bagus. Misalnya ada sesuatu nih yang mau bohong sama kamu, kamu jadi lebih tahu juga ya. Kamu jadi bisa lebih milih gitu dalam mengambil keputusan. Terus aku lihat tuh lebih tercerahkan di sini, atau ada sesuatu yang mencerahkan kamu. Atau kamu merasa ada sesuatu yang lebih cerah gitu ya kelihatannya. Mungkin tadinya rezeki kamu kurang baik, tapi di bulan Juni jadi lebih baik, lebih cerah, kamu lebih paham gitu jadinya. Kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tapi hati-hati juga sih, ada sesuatu yang membahayakan kamu, gitu katanya. Tapi walaupun membahayakan, kamu tetap aja gitu kayak baik mungkin. Ada seseorang mungkin yang mau membahayakan kamu, bikin kamu sakit hati, tapi kamu tetap aja gitu baik. Ya, tetap baik hatinya kamu. Terus aku lihat di sini bulan Juni mungkin nggak banyak war, nggak banyak konflik sama orang, lebih kayak banyak keharmonisan gitu hubungannya sama siapapun, lebih dekat juga, lebih intimate mungkin ya. Dan di sini ada happiness, ada kebahagiaan yang mungkin kamu yang ciptain atau mungkin orang yang ciptain, tapi lebih banyak sih diri kamu sendiri yang menciptakan ya, kayak kamu create happiness sendiri gitu. Terus aku lihat di sini kamu lebih berani, lebih tahu value-nya kamu jadi lebih self love, bisa bangga sama diri kamu sendiri gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu lebih antusias, lebih berambisi atau lebih agresif lah sama keinginan. Misalnya tadinya kamu nggak semangat nih sebelumnya ya rapuh atau lebih negatif. Nah, bulan Juni ini kamu lebih semangat, lebih positif, lebih antusias, lebih berambisi, lebih agresif sama hal-hal yang kamu inginkan. Di bulan Juni aku lihat kayak kamu lebih
bisa meninggalkan hal-hal negatif. Terus apa ya, kamu kayak mau menjauh gitu sama hal-hal negatif. Apalagi kalau kamu udah positif ya, kamu udah tahu tuh mana energi yang negatif, mana yang positif. Nah di sini aku lihat juga kayak ada sesuatu yang bertumbuh ya, bertumbuh atau berkembang. Entah yang tadinya biasa aja tapi jadi berkembang, entah rezeki atau sesuatu yang lagi kamu lakuin ya. Terus aku lihatnya di sini ada kenangan-kenangan yang kayak apa ya, sulit kamu lupain gitu ya. Kayak masih nyangkut di situ aja kenangan-kenangannya. Kayak masih terkubang di masa lalu aja, di kenangan itu mungkin ya. Di bulan Juni mungkin ada seseorang yang bakal ngasih sesuatu. Sesuatu tuh sesuatu yang bikin kamu happy sih. Ya, sesuatu yang mungkin kamu suka bisa juga. Tapi energinya ini entah dia lambat atau memang dia tuh malu-malu atau nggak seagresif itu ya. Atau mungkin tipe orangnya memang ya bukan yang agresif banget, tapi dia pengen nih menuju ke kamu gitu aku lihatnya. Terus apa ya, kamu jadi menjauh sama hubungan-hubungan yang menurut kamu itu nggak baik, nggak bagus. Ada sih seseorang kayak mengharapkan kamu, tapi kamu kayak cuek aja, nggak terlalu peduli, atau kamu nggak peka kalau ada orang yang mendekat ke kamu. Terus aku lihat kamu banyak menghabiskan waktu sendiri, entah menenangkan diri, entah memang kayak pengen healing gitu ya. Pokoknya kamu sendiriannya itu kayak ada tujuan lah, tapi tujuannya itu buat diri kamu yang lebih baik ya. Dan aku lihatnya kamu ada yang jadi ini sih ya, kayak sikapnya ya kayak lebih dingin gitu. Yang tadi ada yang kayak lebih cuek, kamu nggak terlalu peduli mungkin sama hal toksik atau negatif, atau orang-orang toksik atau negatif ya. Tuh di sini di bulan Juni ada sebagian dari kalian tuh yang kayak bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu, atau bangkit sudah healing ya. Ada seseorang yang kayak awaken gitu. Bisa juga dia mengalami spiritual awakening, ada kebangkitan spiritual. Kan tadi ada yang jadi lebih dekat kan ke Tuhan, agamanya, religius. Ada juga yang jadi lebih mengenal jati diri ya. Kan itu kayak energi-energi seseorang yang udah spiritual awakening ya. Lebih mengenal jati diri lagi, tujuan hidupnya apa, mau ngapain, visi misi hidupnya apa ya. Ada beberapa orang yang mendekat ke kamu, ada beberapa orang yang berharap atau kayak stalking atau ngikutin kamu atau kepoin kamu ya aku lihatnya nih. Iya, tapi pokoknya ada beberapa orang dah. Energinya nggak negatif sih aku lihatnya. Dia lebih kayak kepo atau ngikutin kamu atau apa ya. Ya mungkin kamu cantik, ganteng, jadi banyak orang yang mau mendekat ya. Asal nggak nyusahin aja ya, asal nggak manfaatin. Terus aku lihat ada banyak dari kamu kayak yang membeli sesuatu tuh, tapi kayak misalnya sesuatu yang berharga atau bernilai. Misalnya emas gitu, misalnya perhiasan ya. Tapi ada juga seseorang yang kayak memberikan kamu sesuatu. Atau bisa juga seseorang yang kayak mengikat kamu nih, yang tadi aku bilang. Misalnya ada yang mau ngelamar lah, ngajak tunangan lah gitu ya. Kamu udah bisa meninggalkan hal-hal yang udah, misalnya gini, menurut kamu itu nggak bermanfaat bagi kamu tinggalin. Menurut kamu itu toxic, negatif, kamu udah bisa tinggalin. Nah itu, kamu udah bisa yakin, udah bisa tegas ya sama hal-hal negatif, toxic. Tuh kamu seperti dapat cahaya, pencerahan, atau lebih positif. Kamu ngerasain deh pokoknya sesuatu yang positif datang ke dalam hidup kamu. Dan kamu bisa ngerasain hal itu, menerimanya gitu. Banyak pengharapan, doa-doa, harapan, wish kamu mungkin yang terwujud ya. Kamu juga kayak dilindungi sama energi positif sih aku ngerasanya nih. Ini kartunya mirip-mirip sih ya. Kalau kamu ngerasa kayak bacaan aku kok kayak monoton dan gitu-gitu aja, karena kartunya mirip-mirip yang keluar. Iya. Kamu lebih tenang, lebih kalem energinya. Enggak yang gerasak gerusuk, pecicilan, ribet gitu, enggak ya. Jadi kayak lebih dewasa juga. Seseorang yang dewasa kan lebih tenang kan, lebih kalem. Tuh ada yang ngerasa perubahan di dalam hidupnya. Tuh yang datang ke kamu juga energinya positif-positif. Orang-orangnya juga kayak gitu.
Karena kamu kayak menarik energi positif, kamunya lebih positif, jadi nariknya juga orang-orang yang positif, hal-hal positif ya. Energi itu kan kadang seperti ini ya, cerminan, reflectionnya dari kita. Kalau kita positif, yang narik juga positif. Kalau kitanya negatif, mana mungkin orang positif mau dekat ke kita. Bener gak? Iya kan? Makanya coba berubah jadi positif supaya yang datang hal-hal positif juga ke dalam hidup kamu. Lebih mudah gitu ya, yang positif datang ke hidup kamu. Tuh mungkin bakal ada pertemuan, entah di cafe atau apa, bakal ada kayak coffee time atau tea time, kalian ngobrol, percakapan, ada conversation gitu. Kayak kebanyakan sih di sore dan malam hari aku ngerasanya. Tea time atau coffee time yang kayak ngobrol-ngobrol cantik atau ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Gak harus penting-penting banget sih. Iya, aku rasa di situ ada pertemuan sih. Dan di sini ada dari kalian yang mau healing, mau move on, jadi kayak menutup diri gitu. Kayak pengen healing, move on, jadi menutup diri dulu di bulan Juni, pengen sendirian gitu ya. Pengen apa-apa sendiri, atau bisa juga karena apa-apa sendiri kamu juga jadi lebih mandiri energinya, lebih gak mau bergantung sama siapapun, bisa ngelakuin apa-apa aja sendiri juga, bagus ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, aku bakalan kasih satu extra question, yes or no questions ya. Nanti kamu siapin pertanyaannya ya. Sekarang kamu siapin pertanyaannya, nanti jawabannya yes or no seperti biasa. Udah paham kan? Kalau belum kepikiran pertanyaan apa, bisa di-post dulu ya. Aku tunggu ya. Udah jawabannya yes or no ya. Susah nih bagian shuffle. Kalau harus jatuh satu kartu itu susah banget. Jawabannya adalah no. Jangan sedih ya. Oke, semoga ini jawabannya yang baik buat kamu. Oke, thank you guys for watching ya. Semoga bisa memberikan manfaat pembacaan aku untuk bulan Juni ini. Semoga kamu udah tahu gambarannya seperti apa ya. Di manifestasi juga, dibawa dalam doa juga. Jadi orang yang positif, berpikir positif. Semoga energi semuanya yang positif. Di saat kamu lagi positif, kamu bisa mengetrack gitu, menarik hal-hal baik, hal-hal positif juga. Doa-doa juga jadi gampang terkabul ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.